Gitu. Tapi Yesus sendiri ngaku sebagai nabi loh. Iya, itu kan tergantung dari enggak di Bible. Iya, cara pandang dia kan masing-masing. Artinya ada yang membaca, oh, aku adalah nabi, aku adalah guru. Mereka meyakininya kan, jadi bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan kan. Artinya ketika dia membaca di situ dibilangnya nabi atau apa, kalau diyakinnya itu Tuhan, dia tetap akan yakin itu Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan Denny Sumargo ya. Bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan. Nah, justru bisa. Keyakinan Anda berdasarkan teks atau berdasarkan asumsi pendeta, pastor, ustadz-ustadz ya, bacotan-bacotan Abdul Somad, bacotan-bacotan Adi Hidayat, atau berdasarkan teks. Nah, tadi saya kasih contoh. Kalau iman Anda didasarkan bacotannya Abdul Somad, ya kemarin saya sudah buat video. Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, teman-teman bisa simak di video yang kemarin ya. Itu bacotan Abdul Somad dan teman-temannya. Injil yang asli sudah tidak ada. Injil sudah dipalsukan, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Al-Qur'anul Karim, justru Al-Quran datang untuk menjaga dan memperkuat Taurat dan Injil. Nah, jadi iman Anda didasarkan yang mana ini? Anda beriman kepada apa kata Al-Quran, atau Anda beriman apa kata bacotannya Abdul Somad? Nah, kalau keyakinan Anda didasarkan kepada teks-teks Quran dan hadis, ya, ini terkait konteks kita membahas tentang Isa ya. Kalau keyakinan Anda didasari atau didasarkan pada teks-teks Quran dan hadis, maka Anda pasti berkeyakinan bahwa Isa adalah Nabi, Isa adalah Rasul, Isa adalah Al-Masih alias Juru Selamat, dan Isa adalah Roh dari Allah atau Rohullah, dan Isa adalah Firman atau Kalimatullah. Jelas. Jadi sekali lagi ya, jika keyakinan Anda didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis, maka Anda akan memiliki keyakinan bahwa Isa bukan hanya sebatas nabi seperti keyakinannya Don Ditan, Dul Somad, ya, tidak. Tapi Anda akan meyakini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia. Oke teman-teman, video kali ini kita beri tajuk Don Ditan dan kawan-kawannya belum tahu bahwa Isa menurut Al-Quran adalah firman Allah dan roh Allah. Sebagaimana muslim-muslim palsu atau orang-orang yang mengaku mu'alaf mantan Kristen, kebanyakan pada umumnya belum tahu siapa dan apa Isa menurut Al-Quranul Karim. Nah, nampaknya demikian juga dengan Don Ditan dan kawan-kawannya. Juga belum tahu siapa dan apa Isa menurut Al-Quran. Oke, sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Sebelum kita lanjut perbincangan kita soal Isa menurut Al-Quran, mari kita simak cuplikan video podcast Denny Sumargo dengan Coki Pardede dan Don Ditan berikut ini. Bercanda. Oke. Ya, jadi kalau kita ambil unsur yang sama, kita ambil analogi ya, walaupun tidak bisa apple to apple ya. Kita ambil analogi aja, misalnya air ya. Air yang besar ya di tengah laut dengan kumpulan air yang banyak. Kemudian air itu kemudian diambillah dalam sebotol botol gitu. Dia terpisah dengan air yang besar itu. Unsurnya sama gitu kan. Apakah membuat air yang ada di dalam botol itu menjadi berbeda dengan air yang ada di laut itu? Kan itu pertanyaannya. Kandungannya sama. Kandungannya sama kan. Tapi secara porsi, secara besar, secara volume, dia tidak besar karena dia hanya diambil sebotol. Bagian daripada air yang besar. Bagian daripada air itu gitu. Terus? Nah, apabila kalau kita melihat unsur itu, yang saya tahu ya,
Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Mm-mm. Yang kemudian firman itu dibawa oleh malaikat kepada Bunda Maria. Kalau di Islam itu Siti Maryam, setahu saya. Yeah. Kemudian tanpa seorang ayah, dia akhirnya hamil. Seorang suami ya, dia hamil. Kemudian lahirlah Isa Al-Masih kalau di Islam, kalau di Kristen mengenalnya Yesus Kristus. Saya pernah bertanya mengenai masalah Isa dan Yesus apakah sama atau tidak kan? Karena dari linguistik bahasa dia memiliki kesamaan. Tapi secara histori dari dua kitab suci dia memiliki perbedaan. Bukan histori, teologi. Teologinya ya. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, entitasnya sama. Maksudnya profilnya? Entitas. Jadi kemampuan atau wujud daripada Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran itu buat saya memiliki entitas yang sama. Entitas sama. Artinya di dalam Al-Quran dipercayai bahwa Yesus Kristus atau Isa di sana adalah sebagai nabi dan utusan. Di dalam Kristen orang dia bisa melihat itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru, atau mungkin dia mempercayai itu adalah sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Gitu. Tapi Yesus sendiri ngaku sebagai nabi loh. Iya, itu kan tergantung dari enggak di Bible. Iya, cara pandang dia kan masing-masing. Artinya ada yang membaca, oh, aku adalah nabi, aku adalah guru. Mereka meyakininya kan, jadi bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan kan. Artinya ketika dia membaca di situ dibilangnya nabi atau apa, kalau dia yakinnya itu Tuhan, dia tetap akan yakin itu Tuhan. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video podcast Denny Sumargo dengan Coki dan Donditan tadi ya, itu ada beberapa poin yang akan saya tanggapi. Ya, ada sekitar 6 poin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita akan tanggapi. Oke, langsung aja yang pertama. Ya. Denny Sumargo memberikan suatu ilustrasi atau analogi untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah bagian dari Allah. Ya, jadi bagian dari Allah yang menjadi manusia. Kira-kira begitu ya. Denny Sumargo memberikan analogi yang cukup bagus ya. Yaitu dia mengibaratkan air yang ada di botol yang berasal dari air laut. Ya. Jadi air laut diambil kemudian dimasukkan botol. Nah, bukankah air di dalam botol ini yang berasal dari air laut adalah bagian dari air laut juga? Kira-kira begitu ya, analogi yang disampaikan oleh Denny Sumargo. Dan menurut saya analogi ini cukup cerdas dan bagus ya. Tetapi ada beberapa hal yang juga harus kita kritisi, teman-teman. Jika betul Yesus adalah bagian dari Allah, nah, maka Anda dan saya, kita semua juga bagian dari Allah. Nah, jadi ini yang harus dipahami. Jadi bukan hanya Yesus saja yang bisa disebut sebagai bagian dari Allah. Sebagaimana tertulis begitu jelas juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29. Dikatakan di situ bahwa kita ini juga keturunan-keturunan Allah. Ya, teman-teman silakan buka Alkitabnya. Kisah 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Loh, ya. Dan kalau Anda membaca ayat-ayat yang lain juga Yesus menyebut dirinya sebagai saudara kita. Dalam kitab Roma dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dalam kitab Ibrani juga dikatakan Yesus dan kita berasal dari satu. Nah, ya. Jadi kalau Yesus berasal dari Allah, kita juga berasal dari Allah. Maka dalam Ibrani dikatakan kita berasal dari satu sama dengan Yesus. Nah, ya. Nah, jadi ini yang penting dipahami. Jadi jangan dipisahkan, artinya Yesus bagian dari Allah, kita bukan bagian dari Allah, maka kita beda dengan Yesus. Nah, ini yang kurang jujur ya, atau bisa dikatakan tidak jujur.
jika masih ada pastor-pastor atau pendeta-pendeta berupaya membedakan Yesus, beda banget dengan kita. Yesus itu bagian dari Allah. Kalau kita bagian dari Maerot. Bukan ya. Jadi kalau Anda baca Alkitab secara komprehensif, secara menyeluruh, semakin jelas. Yesus dan kita ini saudara posisinya. Yesus bagian dari Allah, kita juga bagian dari Allah, ya. Itu. Selanjutnya, poin yang kedua. Ya. Denny Sumargo juga mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Wah, ini betul sekali teman-teman. Betul. Pernyataan Denny Sumargo ini ada dasar ayat Alkitabnya ya. Teman-teman bisa buka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, itu berbicara tentang Yesus yang bergelar sebagai Hologos, Sang Firman. Nah, kemudian bisa juga lihat di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 1. Ya, jadi kalau tadi Yohanes 1 ayat 1, sekarang teman-teman lihat di 1 Yohanes 1 ayat 1. Di situ juga bicara tentang firman hidup yang menunjuk kepada Yesus. Ya, jadi memang Yesus ini gelarnya adalah Sang Firman. Bahasa Yunaninya Hologos. The Word bahasa Inggrisnya ya. Nah, dan juga ada satu ayat yang bagus dan terang benderang dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 13. Di situ begitu jelas menyebut Yesus, namanya adalah firman Allah. Nah ya, jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo sangat alkitabiah, bahwa Yesus disebut sebagai firman Allah. Nah, tetapi teman-teman, sebagai info, nah ini sebagai tambahan info, ini yang mungkin Denny Sumargo dan juga Don Ditan ya belum tahu, sehingga perlu kita beri sehingga perlu kita beri tahu ya. Tahu atau tahu sama ya. Tahu ya. Sama kalau di Alkitab itu Tuhan artinya sama ya. Tahu nggak ada huruf H-nya, tahu ada huruf H-nya ya. Tahun nggak ada huruf H-nya, tahun ada huruf H-nya, artinya sama. Tahun dengan tahun, Tuan dengan Tuhan. Nah, itu artinya sama. Itu kita bahas di video-video yang terdahulu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tentang Yesus disebut sebagai firman Allah. Itu jelas tertulis di Alkitab. Tetapi Don Ditan dan juga Bang Denny Sumargo harus kita beri tahu atau tahu ya. Adalah bahwa adalah fakta di Al-Quran juga, bahwa bukan hanya Al-Quran ya, juga di hadis-hadis ya, bahwa Isa juga disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Nah, jadi ini yang banyak orang belum tahu, karena mungkin tidak diajarkan oleh ustadz-ustadznya, nggak diajarkan oleh ulama-ulamanya, padahal diberitakan oleh Al-Quran. Isa di Al-Quran juga disebut selain sebagai nabi, sebagai rasul ya, sebagai Al-Masih alias juru selamat ya. Al-Masih itu artinya juru selamat. Nah, ini pernah disampaikan juga oleh Om Felix Xiao. Al-Masih itu artinya juru selamat. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama, bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha, asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Nah, selain Isa disebut sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Al-Masih alias juru selamat ya, Al-Qur'anul Karim juga sangat jelas menyebut Isa sebagai kalimatullah dan juga rohullah ya. Tentang Isa disebut sebagai kalimatullah,
teman-teman bisa melihat misalkan ada di ayat Ali Imran atau surat ketiga ayat 45. Dan juga Isa disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah dan rohullah atau roh Allah. Juga tertulis di surat An-Nisa surat keempat ayat 171. Ya, jadi jelas yang menyebut Isa sebagai firman Allah atau Yesus sebagai firman Allah bukan hanya Bible, tetapi Al-Qur'anul Karim juga memberitakan hal yang sama. Isa juga disebut sebagai kalimatullah atau firman dari Allah dan rohullah atau roh dari Allah. Nah, dan sebagai tambahan di hadis juga jelas teman-teman. Teman-teman yang pernah membaca hadis Sahih Bukhari dan juga hadis Sahih Muslim dan hadis Nawawi, jelas sekali tertulis di situ. Ya, bahwa Isa disebut sebagai kalimatullah atau firman dari Allah dan roh dari Allah atau rohullah. Very clear. Oke, selanjutnya poin ketiga. Ya, Don Ditan dan juga Denny Sumargo membahas bahwa Isa dan Yesus secara teologi memiliki perbedaan. Perbedaan secara apa? Teologis. Nah, ya, ini yang harus kita pahami ya. Bahwa perbedaan itu bukan terletak pada teks Quran dan teks Bible. Teks Quran berbeda dengan teks Bible. Bukan di situ perbedaannya. Ketika bicara tentang Isa dan Yesus, ya, perhatikan baik-baik. Tetapi perbedaannya adalah terletak pada asumsi teologis atau tafsiran secara teologis dari para pembaca Al-Quran dan pembaca Bible. Jadi yang berbeda itu bukan teks Quran bertentangan dengan teks Bible, bukan begitu. Tapi yang berbeda adalah tafsiran pembaca-pembacanya atau asumsi-asumsi pembaca Quran dan Bible. Itu yang berbeda. Ya. Jadi harus dipahami. Sekali lagi ya, supaya nggak gagal paham ya. Yang beda itu asumsi teologis, pemikiran-pemikiran orang yang menganggap bahwa Isa di Al-Quran beda dengan Yesus di Alkitab. Ya. Jadi bukan pada teks Quran dan teks Bible-nya, bukan. Ya. Bukan pada teks Quran dan teks Alkitabnya, bukan. Ya. Tadi di poin kedua sudah saya sampaikan. Contoh, tentang menyebut Isa sebagai kalimatullah atau firman Allah. Ternyata ada di Al-Quran. Ya. Demikian juga Yesus disebut sebagai firman Allah. Ada di Alkitab. Jadi baik Al-Qur'anul Karim maupun Bible atau Alkitab memberitakan hal yang sama. Isa di Al-Quran disebut sebagai rohullah dan kalimatullah atau roh dari Allah dan firman Allah. Di Alkitab pun sama. Yesus juga bergelar firman Allah. Loh ya. Jadi sebenarnya teks Quran dan teks Bible memberitakan hal yang sama, yang senada. Nah, tetapi kalau orang mau menafsirkan berbeda atau tidak mau mempercayai kesaksian Al-Quran bahwa Isa adalah kalimatullah dan rohullah, maka timbullah asumsi teologis seperti Don Ditan mengatakan Isa itu nabi loh. Jadi yang ditekankan oleh Don Ditan, Isa hanya sebatas nabi. Nah, artinya statement atau pengajaran Don Ditan ini berbeda dengan kesaksian Al-Qur'anul Karim. Ya, sekali lagi, Don Ditan hanya membatasi Isa sebatas nabi. Sedangkan menurut Al-Quran dan hadis, Isa memang disebut nabi, tapi Isa juga Rasul, Al-Masih, kalimatullah atau firman dari Allah, dan roh dari Allah. Nah, jadi terserah Anda mau berasumsi seperti apa. Tapi fakta-fakta teks Quran dan hadis membuktikan
bahwa Isa juga adalah firman dari Allah dan roh dari Allah. Penjelasan saya yang barusan tuh masuk juga ke dalam poin yang keempat ya teman-teman ya. Yaitu Denny Sumargo mengatakan bahwa menurut pemahamannya Denny Sumargo ya, entitas Isa di Al-Quran itu sama dengan Yesus di Alkitab. Entitasnya sama. Nah, dalam hal ini saya setuju ya, setuju banget ya dengan Denny Sumargo. Sebab memang di Al-Quran selain Isa dipercayai atau disebut sebagai nabi, tetapi jangan lupa ya, kalau tadi Donditan menekankan Yesus tuh nabi loh, Yesus nabi. Iya. Ya, jadi kalau ada orang ngasih tahu Anda bahwa Isa itu nabi, Yesus tuh nabi, kasih tahu iya betul. Tetapi tidak titik di situ ya. Isa nabi, titik. Yesus nabi, titik. Enggak. Baik Al-Quran maupun Alkitab menyebut Yesus selain sebagai nabi, tetapi juga sebagai firman Allah ya, sebagai Tuhan, sebagai pemimpin ya, Tuhan yang dalam Alkitab disebut sebagai Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yesus ya. Dalam video-video terdahulu ada ratusan video saya sudah menjelaskan bahwa makna kata Tuhan Yesus yang ada dalam kitab Perjanjian Baru itu artinya Tuhan Yesus, bukan Allah Yesus, bukan ya. Karena kata Tuhan dan kata Allah yang bertaburan di Alkitab itu adalah dua kata yang berbeda makna ya. Nah, jadi benar di Quran Isa disebut nabi. Betul. Tapi ya, ini yang Denny Sumargo dan juga Donditan harus tahu ya, harus kita kasih tahu ya. Tahu atau tahu sama. Tahu, tahu. Tahun, tahun. Tuan, Tuhan sama ya. Itu sekadar tambahan ya. Jadi harus kita beritahu Denny Sumargo dan Om Donditan ini bahwa di dalam Quran Isa juga disebut sebagai Rohullah ya, dan juga Kalimatullah dan juga Al-Masih. Nah, jadi jangan cuma dibatasi nabi, 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 nabi. Jangan drun kadrun ya. Jangan. Jadi beritakan Al-Quran yang lengkap. Isa memang disebut nabi, tapi juga disebut sebagai Rasul, juga disebut sebagai Al-Masih, dan juga sebagai firman atau Kalimatullah dan Rohullah. Ini yang penting. Oke, itu poin keempat. Selanjutnya, poin kelima. Poin yang kelima, di situ Donditan dalam cuplikan video tadi mengatakan Yesus sendiri ngaku sebagai nabi loh. Iya. Ya, jika seorang Joko Widodo ngaku sebagai bos mebel, bukan berarti Joko Widodo bukan Presiden Republik Indonesia, atau bukan Gubernur Jakarta, atau bukan Wali Kota Solo. Bukan ya. Jadi si tukang mebel Joko Widodo itu memang tukang mebel, tapi dia juga punya gelar yang lain. Dia pernah bergelar Wali Kota, Gubernur, dan Presiden Republik Indonesia. Ya jangan tukang mebelnya aja yang dipegang. Dia tukang mebel berarti bukan presiden. Loh, jangan begitu pikiran Anda. Dia itu tukang mebel atau presiden? Loh. Ya, ini cara pandang yang bodoh. Ya, Joko Widodo itu tukang mebel, bos mebel, juragan mebel, dan juga wali kota, gubernur, presiden. Dia juga suaminya Iriana, dia juga bapaknya Kaisang dan Gibran. Kan gitu harusnya pemahamannya, ya. Itu analogi. Nah, demikian juga dengan Isa. Donditan ya, jika Al-Quran ataupun Bible menyebut Yesus sebagai nabi atau Isa sebagai nabi, jangan dibatasi. Dia nabi, berarti bukan Tuhan. Dia nabi, berarti bukan gitu. Ini kan kebodohan. Ya. Kebodohan ya.
Tuhan di Alkitab itu artinya Tuhan. Bahasa Arabnya Rob. Ya, Anda buka di Al-Quran. Bahkan Fir'aun pun pernah disebut sebagai Rob, Tuan. Ya. Jadi ada tuannya semesta alam, yaitu Allah. Dan ada tuan atau Rob yang lain. Fir'aun juga pernah disebut sebagai Rob. Nah, demikian juga di Alkitab. Lord, bahasa Inggris Lord. Bahasa Arabnya juga Rob. Ya. Bahasa Indonesianya Gusti, Tuan, junjungan. Nah, jadi Yesus itu selain sebagai Tuhan, dia juga bergelar sebagai nabi, sebagai rasul. Di Alkitab juga disebut Yesus sebagai imam besar, juga Kristus atau bahasa Arabnya Al-Masih, dan juga firman Allah. Nah, jadi memberitakan Yesus itu yang lengkap, Donditan, ya. Jangan dikorupsi. Nah, ya. Jadi ketika Donditan mengatakan Yesus sendiri ngaku sebagai nabi loh. Ya. Donditan ini sok tahu, ya. Kelihatan sekali Donditan nampak sekali belum tahu, ya, bahwa Isa menurut Al-Qur'an juga disebut sebagai juru selamat alias Al-Masih. Ya. Isa juga disebut sebagai kalimatullah atau firman dari Allah, dan rohullah atau roh dari Allah. Ya. Jadi memang di ayat Alkitab atau ayat Injil, ya, ada menyebut Yesus sebagai inilah nabi dari Nazaret. Itu betul, teman-teman. Tapi apakah seorang Donditan tidak tahu atau belum tahu? Atau mungkin pura-pura tidak tahu? Atau tidak mau tahu fakta tertulis bahwa Isa menurut Al-Qur'anul Karim selain diperkenalkan sebagai nabi dan juga rasul, tetapi juga diperkenalkan Isa sebagai Al-Masih alias juru selamat, dan juga Isa adalah kalimatullah atau firman dari Allah, dan rohullah atau roh dari Allah. Nah, jadi dalam hal ini nampak ya, Donditan ini yaitu tadi, dia ini memang belum tahu, atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu. Nah, coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Oke, selanjutnya poin yang terakhir atau yang keenam ya, dari cuplikan video Denny Sumargo itu. Ya, Denny Sumargo mengatakan demikian. Bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan. Begitu kata Denny Sumargo ya. Dalam hal ini saya tidak sepakat dengan Denny Sumargo. Kalau Anda bicara keyakinan, nah, keyakinan Anda itu dasarnya harus jelas. Keyakinan itu kan kepercayaan, mendengar sesuatu, membaca sesuatu, kemudian menjadi keyakinan. Anda belum mengalami, belum merasakan, tetapi sudah yakin begitu aja, kan begitu? Ya, jadi kepercayaan, iman, keyakinan, ini memang ranahnya dogma-dogma agama. Masih sebatas keyakinan, belum mengalami sendiri, belum merasakan. Tapi keyakinan Anda justru harus bisa dilogiskan. Jadi keyakinan itu jangan menjadi keyakinan yang buta. Iman, keyakinan tanpa dasar yang jelas. Nah, keyakinan Anda harus berdasarkan apa? Nah, kalau Anda baca di Alkitab, dalam kitab Roma 10 ayat 17 diberitahu, iman orang-orang Kristen adalah iman yang timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi imannya orang-orang Kristen yang benar, Kristen yang asli, itu munculnya bukan dengar dari cerita mujizat, kesaksian Romo, kesaksian pendeta, kesaksian Daud Tony, mantan dukun santet sakti, kesaksian si siapa lagi mengalami mujizat. Bukan ya. Iman Kristen yang benar, Roma 10 ayat 17, munculnya itu timbulnya dari mendengar firman Kristus, dari membaca, mendengar firman-firman Kristus. Nah, itu iman yang benar. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan Denny Sumargo ya. Bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan. Nah, justru bisa. Keyakinan Anda berdasarkan teks,
atau berdasarkan asumsi pendeta, pastor, ustadz-ustadz ya, bacotan-bacotan Abdul Somad, bacotan-bacotan Adi Hidayat, atau berdasarkan teks. Nah, tadi saya kasih contoh. Kalau iman Anda didasarkan bacotannya Abdul Somad, ya kemarin saya sudah buat video. Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang asli sudah tidak ada. Nah, teman-teman bisa simak di video yang kemarin ya. Itu bacotan Abdul Somad dan teman-temannya. Injil yang asli sudah tidak ada. Injil sudah dipalsukan, gitu ya. Nah, sedangkan menurut Al-Qur'anul Karim, justru Al-Quran datang untuk menjaga dan memperkuat Taurat dan Injil. Nah, jadi iman Anda didasarkan yang mana ini? Anda beriman kepada apa kata Al-Quran, atau Anda beriman apa kata bacotannya Abdul Somad? Nah, itu contoh. Ya. Nah, kalau keyakinan Anda didasarkan kepada teks-teks Quran dan hadis, ya, ini terkait konteks kita membahas tentang Isa ya. Kalau keyakinan Anda didasari atau didasarkan pada teks-teks Quran dan hadis, maka Anda pasti berkeyakinan bahwa Isa adalah Nabi, Isa adalah Rasul, Isa adalah Al-Masih alias Juru Selamat, dan Isa adalah roh dari Allah atau Rohullah, dan Isa adalah firman atau kalimatullah. Jelas. Jadi sekali lagi ya, jika keyakinan Anda didasarkan kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis, maka Anda akan memiliki keyakinan bahwa Isa bukan hanya sebatas nabi seperti keyakinannya Don Ditan, Dul Somad ya, tidak. Tapi Anda akan meyakini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis. Isa selain disebut sebagai nabi, Isa juga rasul, Isa juga Al-Masih atau Juru Selamat, Isa juga Rohullah dan Kalimatullah atau firman dari Allah. Ya. Tapi kalau keyakinan Anda didasarkan kepada bacotan-bacotan dan ulama-ulama tukang kibul seperti Abdul Somad, Ustadz Kainama, Don Ditan dan kawan-kawannya ya, maka Anda akan jadinya seperti Don Ditan yang meyakini bahwa Isa hanya sebatas nabi saja. Nah, seperti apa iman Anda? Seperti apa kepercayaan? Seperti apa keyakinan Anda? Tergantung Anda mendasarkannya pada apa? Kepada teks-teks kitab suci atau kepada bacotan-bacotan dobol-dobolan seperti bacotannya Don Ditan dan kawan-kawannya. Asik ya. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu pada video kali ini. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada sanak, family, teman, handai, tolan, tetangga, silahkan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.